Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Fathul Majid halaman 47. Benar. Benar Lutfi. 49. 49. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa makna Muhammadun Rasulullah isbatur risalati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula makna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya Muhammadur Rasulullah? Muhammad itu utusan Allah. Kita langsung paham, oh Muhammadur Rasulullah maknanya menyatakan bahwa Allah itu Rasul. Bermula makna Muhammadur Rasulullah itu isbatur risalah, menetapkan kerasulan di sayyidina bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyatakan Muhammadur Rasulullah, artinya apa? Oh, kita mengakui, menetapkan Nabi Muhammad itu Rasul. Rasul Allah, utusan Allah. Kalau kita menyebutkan la ilah, maknanya kemarin tidak ada yang kaya dari apapun, tidak ada yang butuh kepada apapun, tidak ada sesuatu yang kaya dari apapun, tidak ada sesuatu yang segalanya butuh kepadanya kecuali Allah. Itu makna la ilah. Dah. Wa yu'khadhu min idhafatihi ilaihi ta'ala. Wa yu'khadhu, dan dipahami, min idhafatihi, dari diidhafahkannya Rasul. Idhafah dimudhafkan. Dan dipahami min idhafatihi, dari diidhafahnya, dari dimudhafkannya Rasul ilaihi, kepadanya Allah Ta'ala. Akan apa dipahami? Annahu naib fa'il yu'khadhu. Jumlah annahu naib fa'il. Annahu, akan bahwa sungguhnya Rasul itu shadikun, seorang yang jujur. Wa aminun, seorang yang amanah. Wa muballighun anhu jami'ama, dan yang menyampaikan. Muballigh isim fa'il, yang menyampaikan anhu, darinya Allah, jami'a. Maf'ul muballighun, maf'ul isim fa'il. Muballighun, kan bahwa sungguhnya Rasul itu muballighun, yang menyampaikan anhu, darinya Allah, jami'a ma, akan semua ma, amara bihi, yang memerintahkan ianya Allah, hu, akannya Rasul, bitablighihi, dengan menyampaikannya ma, lil khalqi, bagi makhluk. Dengan diidhafahnya Rasul kepada Allah, Rasulullah berarti utusan dari Allah. Apa maknanya yang kita pahami? Oh, berarti Rasul itu seorang yang jujur, karena Allah utusan Allah. Allah maha jujur, pasti Nabi juga jujur. Allah nggak mungkin mengirim pembohong. Berarti Nabi itu seorang yang jujur, seorang yang amanah, pasti menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan ke makhluknya. Udah 3 sifat Nabi kan? Wa annahu fatanon. Fatinon ya. Sifat musyabah, fatinon. Bahwa sungguhnya Nabi itu fatin, seorang yang cerdas. Ya, Rasulullah utusan Allah pasti jujur, amanah, menyampaikan, dan pinter. Fatin. Cerdas untuk apa? Liiqamatil hujjati ala khasmihi, untuk menegakkan hujjah, untuk menegakkan dalil ala khasmihi, atas musuhnya, atas lawannya Rasul. Setiap Rasul itu pasti punya musuhnya, orang-orang yang menantangnya. Tapi Rasul itu mampu membuktikan hujjah, memberikan dalil yang nyata tentang adanya Allah, tentang kebenaran dirinya. Walaupun ada juga musuhnya yang tetap tidak tunduk, tidak beriman karena keras kepala. Nggak apa-apa. Nah itu. Kenapa dengan kita baca Muhammadur Rasulullah ada 4 sifat tadi? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Li'annahu law intafa. Lau intafa, intafa fi'il madhi. Lau intafa, kita sambung kan? Karena bahwa sungguh hal dan sya'an. Lau intafa syai'un min dzalika. Jikalau ternafilah oleh sesuatu dari demikian, lam yakun rasulan, sungguh tidak ada ianya Nabi itu Rasul. Sungguh tidak ada ianya Nabi Muhammad itu Rasulan lillah, itu utusan bagi Allah. Karena bahwa sungguhnya Nabi juga boleh li'annahu, karena bahwa sungguhnya Nabi itu lawin tafa, jikalau ternafilah oleh sesuatu min zalika, dari demikian, lam yakun, sungguh tidak ada ianya Nabi itu Rasul Allah.
Rasulan lillah, rasul bagi Allah azza wa jalla. Berarti dengan kita membaca Muhammad Rasulullah, sebutlah 4 sifat wajib bagi Nabi. Begitu ada sifat wajib, otomatis ternafi lawannya. Tadi dalam la ilaha illallah ada 40 kah? Ya, dalam Muhammad Rasulullah ada 8 berarti. 48 dan 48. Tadi di atas sifat wajib bagi semua rasul, bukan hanya nabi kita. Sifat wajib bagi semua rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau kita baca Muhammad Rasulullah, cuma kita pahami rasul itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Rasul yang lain bagaimana? Kan nggak ada rasul yang lain. Nggak ada Musa Rasulullah di sini. Kita cuma Muhammad Rasulullah. Oh begini. Kalau pada nabi sudah sebut 4 sifat tadi, nabi yang lain sebut juga. Karena nabi kita salah seorang dari sekian banyak nabi. Apa yang wajib ada pada nabi kita, wajib juga ada pada nabi yang lain. Nih. Wa ikhwanuhu al-mursaluna misluhu, dan bermula saudara-saudaranya Nabi. Al-mursalun, yang diutus mereka semua. Bermula ikhwannya Nabi, ikhwan yang mursalun, yang diutus mereka, maknanya rasul-rasul yang lain. Itu misluhu, itu sama seperti Nabi. Sama seperti Nabi. Bagaimana maksudnya sama seperti Nabi? Ya ini tafriknya. Fayajibu lahum ma yajibu lahu, maka wajib bagi mereka mursalun semua. Maka wajib bagi mereka mursalun ma yajibu, oleh sesuatu yang wajib ia sesuatu lahu baginya nabi kita. Apa yang wajib bagi nabi kita wajib untuk nabi lain. Wa yastahilu alaihim ma yastahilu alaihi, dan mustahil alaihim kepada mereka mursalun semua ma, oleh ma yastahilu, yang mustahil ianya ma, oleh sesuatu yang mustahil ianya sesuatu alaihi, kepadanya nabi kita. Apa yang mustahil atas nabi kita, mustahil juga kepada nabi yang lain. Berarti nabi yang lain juga siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, kan udah ada 48 akidah kah? Dalam la ilah 40, yang wajib 20, lawannya 20. Dalam Muhammad Rasulullah 8, yang wajib 8, yang mustahil 8. Sudah ada 48. Tinggal 2 lagi. Oh, ini udah ada nih. Wa yajuzu alaihim ma yajuzu alaihi, dan boleh kepada mereka mursalun oleh ma, yang boleh ia alaihi kepadanya nabi. Nah, ini sifat jaiz. Tambah 1 lagi. Dan jaiz kepada mereka para rasul ma yajuzu, oleh sesuatu yang jaiz ia alaihi kepadanya nabi kita. Berarti sifat jaiz bagi Allah udah ada dalam la ilaha illallah. Udah ada kemarin. Jadi di sana 41. La ilaha illallah 41. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. 41 tambah 9, 50. Ya. Wa iza sabatat lahum tilka sifatu, dan apabila telah sebut bagi mereka rasul oleh demikian sifat, tilka fa'il sabatat. Dan apabila telah sebut bagi mereka rasul oleh demikian sifat, intafat anhum addaduha, niscaya ternafi dari mereka oleh lawan-lawannya sifat. Kalau wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ternafi lawannya. Kidzib, khianah, kitman, baladah, ternafi. Wahia, dan bermula dianya adzadat. Hia kembali ke adzadat. Dan bermula dianya lawan sifat tadi. Itu al-kadzibu, bohong, wal khianatu, mengkhianati, wal kitmanu, menyembunyikan, li syai'in, bagi sesuatu. Menyembunyikan bagi sesuatu, mimma umiru bitablighihi, dari apa-apa yang mereka diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya ma. Dari ma, dari sesuatu, umiru, yang mereka diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya sesuatu. Mustahil bagi rasul kidzib, bohong, khianah, menyembunyikan sesuatu yang mereka diperintahkan untuk disampaikan ke makhluk. Wal baladatu, dan bodoh. Nah, ini bagian dari perjuangan Lutfi kan? Luar biasa. Perjuangan menahan kantuk. Wah. Apa? Biasa itu. Nah, dah. Biladah, baladah. Jadi yang mustahil kidzib, khianah, kitman, baladah. Dah. Idza alimta dzalika, apabila kamu telah tahu akan demikian. Idza alimta dzalik, apabila kamu telah tahu akan demikian. Demikian apa?
Demikian dalam la ilaha illallah ada 41. Dalam Muhammad Rasulullah ada 9. Apabila kamu telah tahu akan demikian, ta'lamu, niscaya kamu tahu, anna la ilaha illallah afdalul kalami. Bahwa sungguh la ilaha illallah itu afdalul kalam, seutama-utama kalam. Kalam yang paling utama la ilaha illallah. Nah itu. Apa dalilnya? Kalau yang paling utama kalam la ilaha illallah. Nah, sabda Nabi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Bermula yang paling utama yang aku katakan. Afdalu ma qultu. Afdalu qauli. Ya, Mas Dariyah kita takwil kan? Afdalu qauli. Afdalu ma qultu. Bermula yang paling utama dari sesuatu yang aku katakan. Ana, oleh aku, wan nabiyun, dan oleh nabi-nabi min qabli, sebelumku, itu la ilaha illallah. Nah itulah. Dalam bahasa yang lain afdalud dzikri. La ilaha illallah di sini afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bermula seutama-utama yang aku katakan oleh aku dan oleh nabi sebelumku, itu la ilaha illallah. Coba aji i'rab qultu ana wan nabiyun. Biar kita tidur nih, kalau bisa i'rab ini kita tidur aja. Atau afdalu dululah dari awal, afdalu ma qultu, jangan dipotong-potong sayang. Afdalu mubtada, marfu bil tidak, tanda rafa dhamma. Afdalu mudhaf itu nanti kah? Masdariyah. Qultu fi'il dan qala fi'il madhi mabni di atas mana fathahnya? Takdir. Tu dhamir muttasil mabni ala dhammah, pada maharafa apa? Ana taukid kepada tu. Wow. Jadi jumlah ma qultu ana pada mahal jar mudhaf ilaih dengan afdal tu kah? Asalnya kalau kita robah afdalu qauli. Afdalu qauli ana. Afdal ucapanku saya. Wa ra'atah nabiyun atah ke mana? Ya, enggak boleh atah ke ana. Nabiyun atah kepada tu. Ke fa'il qala, cuma dengan bantuan ana. Enggak boleh kita atah kepada dhamir kecuali harus diselang oleh satu kalimat kan? Kayak ana di sini. Jadi seolah-olah qultu ini berubah jadi qala. Afdalu ma qalan nabiyun, seolah-olah begitu. Seutama-utama yang dikatakan oleh para nabi. Jadi seolah-olah jadi gaib, paham? Jadi qultu, aku berkata, karena nabiyun kita atah kepada tu, jadi qalan nabiyun, seolah-olah begitu. Ya udah. Udah gitu aja. Jadi nabiyun atah kepada fa'il qala dengan diselangi oleh ana, wajib itu. Uskun anta wa zawjuka. Uskun anta wa zawjuka. Zawju ataf kepada fa'il uskun. Fa'il uskun kan mustatir anta. Enggak boleh pada dasarnya, baru boleh harus diselangi oleh satu kalimat, antara lain isim zahir tadi. Makanya uskun anta. Padahal dalam uskun udah ada anta. Dikeluarkan lagi kah? Begitu juga kultu. Tu itu ana. Tapi mesti ditulis kultu ana. Nah, kalau tu ana, kalau anta ya anta. Kun anta. Uskun anta. Wa zawjuka. Wa ra'ataf zawju ataf kepada fa'il uskun. Harus diselangi oleh dhamir munfasil yaitu anta. Nah, dah. Nah, itulah zikir paling utama. Karena dia zikir paling utama, fa'alaika. Ya, fa'alaika. Fa'alaika isim fi'il. Isim fi'il yang kemarin. Yang kemarin di mana ketemu kemarin? Di Kawaki isim fi'il alaika bermakna ilzam. Ilzam, kan? Lazim olehmu fa'alaika, maka lazim olehmu. Atau senantiasalah kamu bizikriha, dengan menyebutnya la ilaha illallah. Senantiasalah kamu bizikriha, dengan menyebutnya la ilaha illallah, ma'astihdari maknaha, bersama menghadirkan maknanya. Maknanya la ilaha illallah.
Jadi ketika baca la ilaha illallah kita hadirkan maknanya, enggak ada yang kaya selain Allah, enggak ada yang butuh kepadanya segala sesuatu kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang kaya dari apapun kecuali Allah. Tidak ada yang semua butuh kepadanya kecuali Allah. Allah dibutuhkan oleh apapun, Allah tidak butuh kepada apapun. Itu makna la ilaha illallah menurut mutaakhirin. Kalau menurut mutakaddimin, la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, hadirkan maknanya ketika zikir. Seukuran mana kita zikir? Seukuran mana kita zikir? Berapa banyak kita zikir? Pas 10 kali sehari, apa 100 kali, apa 1000 kali? Ya ini. Hatta tamtazija bilahmika wadamika. Hingga melebur ianya la ilaha illallah. Hingga bercampur ianya la ilaha illallah. Bilahmika dengan dagingmu, wadamika dan dengan darahmu. Kita baca terus la ilaha illallah hingga menyatu dengan daging dan darah. Bagaimana maksud menyatu dengan daging dan darah? Ketika kita pingsan nggak sadar, mulut kita ngucapin sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal kita nggak sadar. Atau ketika badan kita dipotong-potong, bagian badan berzikir sendiri. Ketika darah kita ditumpahkan oleh musuh misalkan, darah zikir sendiri. Nah, itu ada ulama-ulama dulu begitu. Kayak kisah Al-Hallaj. Nah, sampai darahnya juga berzikir. Nah, ini maknanya zikir sudah bercampur, sudah menyatu dengan darah dan dagingnya, sudah mendarah daging. Ya. Nah itu. Titik hadza. Makna hadza, khudh hadza, ambil olehmu akan ini. Nah. Atau pahami olehmu akan ini. Jadi hadza kita i'rab maf'ul bih. Amalnya kita takdirkan, ambil olehmu akan ini, pahami olehmu akan ini. Itu kalau hadza kita jadikan maf'ul, atau hadza jadi mubtada boleh juga. Kita takdirkan hadza ma kama alimta. Bermula ini itu sebagaimana yang kamu telah tahu. Nah, kemudian, nah ini titik lagi kan? Hadza titik. Maknanya khudh hadza. Pahami olehmu akan ini, ambil olehmu akan ini. Wa yadkhulu fil imani bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al imanu bima jaa bihi. Nah, dan masuk dalam beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu oleh apa masuk? Fa'il yadkhulu. Oleh beriman bima dengan sesuatu. Jaa yang datang ianya Nabi, bihi dengannya sesuatu. Yang datang ianya Nabi bihi dengan membawanya sesuatu. Masuk dalam beriman dengan Nabi oleh beriman dengan apa yang Nabi bawa. Masuk dalam beriman dengan Nabi oleh iman bima dengan sesuatu jaa yang datang ianya Nabi bihi dengan membawanya sesuatu. Apa itu? Udah ya, titik dulu di situ. Jadi ketika kita beriman dengan Nabi Muhammad Rasulullah, kita akui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kita beriman dengan Nabi, masuk juga kita harus beriman dengan apa saja yang Nabi bawa. Seperti Nabi membawa kitab misalkan Quran, kita harus beriman dengan Quran. Wa min jumlati ma ja'a bihil kutubus samawiyatu wal anbiya'u war rusulu alaihi wassalatu wassalam. Wa min jumlati ma, dan sebahagian dari jumlah ma yang datang ianya Nabi dengannya ma. Sebahagian dari jumlah ma, jumlah sesuatu yang datang ianya Nabi dengan membawanya sesuatu. Di antara yang Nabi datang membawanya, makna membawanya datang mengabarinya, memberitahukannya, mengajarkannya, itu al-kutubus samawiyatu, kitab-kitab yang bangsa langit. Kitab-kitab yang dinisbatkan kepada langit. Artinya Nabi datang mengajarkan kepada sahabatnya bahwa kitab Allah bukan hanya Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, Nabi menjelaskan. Berarti secara otomatis kita wajib percaya. Min jumlati ma, dan sebahagian dari jumlah ma jaa yang datang ya Nabi bihi dengannya ma, itu al-kutubus samawiyatu, kitab yang bangsa langit. Ya.
wal anbiya'u dan para nabi, war rusulu dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Fayajibu alaina al-imanu bi jami'ihim, maka wajib kepada kita oleh beriman bi jami'ihim dengan semuanya rasul. Jadi kita beriman kepada rasul, wajib juga beriman kepada semua rasul yang lain. Karena Nabi datang mengajarkan kita bahwa rasul bukan hanya beliau seorang. Makanya kemarin semua rasul yang disebutkan dalam Quran wajib kita imani. Faman amana bil ba'di dunal ba'di fahuwa kafirun. Barang siapa yang beriman ia dengan sebahagian, dia beriman kepada Nabi Isa doang. Barang siapa yang beriman ia bil ba'di dengan sebahagian, dunal ba'di, ketiadaan sebahagian yang lain, fahuwa kafirun, maka dianya orang itu kafir. Beriman kepada Nabi Isa, enggak percaya kepada Nabi Muhammad, kafir. Atau beriman kepada Nabi Muhammad, enggak percaya kepada Nabi yang lain, kafir juga. Wa yajibul imanu bima waqa'a lahum ma'a umamihim min muqasatin syada'idi, min muqasati syada'idi wa idharil mu'jizati hatta ballagut tauhida. Dan wajiblah oleh beriman dengan apa waqa'ah yang terjadi ianya dengan sesuatu yang terjadi yang satu lahum bagi mereka para nabi, ma'a umamihim bersama umat-umat mereka, mim muqasati syada'idi, muqasah menanggung, dari menanggung segala keberatan, segala hal yang berat, syada'id segala hal yang berat. Dan wajiblah oleh beriman bima dengan sesuatu yang terjadi ia bersama, yang terjadi ia bagi mereka para nabi dan rasul, ma'umamih bersama umat-umat mereka, mim muqasati syada'idi, dari menanggung banyak beban, dari menanggung berat-berat, keberatan-keberatan, hal-hal yang berat, wa idharil mu'jizati, dan mendahirkan mukjizat, hatta ballagut tauhida, hingga menyampaikan oleh mereka akan tauhid. Wajib kita iman kepada para nabi, wajib juga kita beriman kepada mukjizat mereka, wajib juga kita percaya bahwa mereka menghadapi hal yang berat dalam rangka berdakwah. Enggak ada nabi yang mudah dalam berdakwah. Semua nabi itu melewati ujian yang berat. Kaumnya bandel-bandel. Hingga mereka menyampaikan tauhid kepada umatnya. Ada yang menerimanya, ada yang enggak. Wa mimma ja'a bihi, dan sebahagian dari ma yang datang ianya nabi dengan membawanya ma. Sebahagian dari sesuatu yang datang ianya nabi bihi dengan membawanya sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam, itu al-isra'u bihi. Itu diisrakan dengannya nabi. Diisrakan dengannya nabi mim Makkah, dari Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Wajib kita percaya terjadinya Isra. Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Makna Isra itu perjalanan di malam hari, disebut Isra. Perjalanan di malam hari disebut Isra. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Wal mi'raju, ataf kepada Isra'u. Sebahagian dari ma yang datangnya Nabi dengan membawanya ma sallallahu alaihi wasallam, itu al mi'raju, mi'raj. Mi'raj artinya naik. Naik ke langit. Ya, mi'raj. Dengan apa Nabi mi'raj? Dengan apa Nabi naik ke langit? Bil jismi war ruhi, dengan badan dan ruhnya. Nah, menurut ahli sunnah itu terjadi dengan badan dan ruhnya. Ada juga ulama lain nanti berpendapat ruhnya saja. Wa mimma ja'a bihi su'alul qabri, dan sebahagian dari ma yang datang ianya Nabi bihi dengan nyama, itu su'alul qabri, pertanyaan dalam kubur. Kita wajib juga percaya bahwa ada pertanyaan dalam kubur. Nah, apa yang ditanyakan kira-kira dalam kubur?
Jadi pertanyaan dalam kubur, kita mesti percaya ada pertanyaan dalam kubur. Siapa yang ditanyakan dalam kubur? Setiap mukallaf, anak kecil nggak ditanyakan. Setiap mukallaf yang balik, yang berakal kemudian meninggal, baik orang muslim, orang mukmin, orang munafik, orang kafir, semuanya ditanya. Ya, kapan ditanya? Dalam kubur. Wahwa ba'dal sirafin nasi. Wahwa dan dianya soal kubur, dianya pertanyaan dalam kubur. Ba'da insirafin nas, sesudah berpaling manusia. Sesudah perginya manusia yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, sudah diantarkan ke kuburan, ditutup kuburannya, mereka pulang, baru ditanyakan. Fayadkhulu 'alal maiti malakani. Maka masuk kepada mayat oleh dua malaikat. Fayadkhulu. Fayadkhulu 'alal maiti, maka masuk kepada mayat malakani oleh dua malaikat. Yusamma ahaduhuma mungkaran, dinamakan akan salah satu keduanya akan mungkar. Mungkar yang diingkari, mungkin karena mengerikan kali ya. Mungkar yang diingkari. Dinamakan akan salah satu keduanya mungkaran. Wal akhiru atau wal akharu nakiran. Dan dinamakan akan yang lain akan nakir. Nah itu. Masuklah kepada kubur si mayat. Masuklah kepada si mayat tadi oleh dua malaikat ya. Yusamma dinamakan salah satu keduanya mungkar, wal akharu dinamakan yang lain nakir. Fayujlisanihi. Yujlisa ajlasa, yujlisani, maka mendudukkan oleh keduanya malaikat. Akannya si mayat hidup lagi dalam kubur deh. Dihidupkan. Kalau ada badannya dihidupkan. Kalau enggak didudukkan berarti. Maka mendudukkan oleh keduanya dua malaikat akannya si mayat. Wayas alanihi, bertanya oleh keduanya malaikat akannya si mayat anil aqaidi fakat, dari akidah-akidah saja. Yang ditanya tentang akidah. Akidah ini, akidah 50. Jadi yang ditanyakan tentang akidah, ada yang ditanya semuanya, yang ditanya sebahagian. Pertanyaannya, malaikat nanya pakai bahasa apa? Ini kan? Pakai bahasa apa? Ntar kita belum khatam ngaji udah meninggal, belum bisa bahasa Arab. Ditanya pakai bahasa Arab, takut kita nggak paham. Yang itu, kira-kira ditanya pakai bahasa apa? Ya, tanya pakai bahasa Inggris, kita juga nggak bisa. Berarti kalau kita orang rantau ikil, ditanya pakai bahasa rantau ikil. Tuh, malaikat bisa ini. Wa yas'alani kulla syakhsin bilisanihi, bertanya oleh keduanya dua malaikat kulla syakhsin akan setiap orang bilisanihi dengan bahasanya orang. Bilisanihi dengan lisannya orang, lisan bahasa. Nah, jadi bahasa masing-masing. Dengan bahasa setiap orang. Khilafan liman qala, menyalahi bagi orang yang berkata ya khilafan. Menyalahi bagi orang yang berkata aqulu qaulan khilafan, aku mengatakan akan perkataan yang berbeda. Khilafan sebalik liman qala, bagi orang yang berkata iya. Ada orang berkata begini, ulama berkata begini. Kullu syakhsin bisuryaniyah. Setiap orang itu ditanyakan dengan bahasa Suryani. Kayak bahasa Mama Gufron sekarang yang lagi viral. Bahasa Suryani, bukan bahasa masing-masing, bukan.
Ada ulama bilang begitu. Setiap orang itu ditanyakan dengan bahasa Suryani. Nggak tahu kita ada di sini bahasa Suryani di dalam. Saya nggak tahu juga nih cara bacanya. Kalimat tu soal, kalimat pertanyaan dengan bahasa Suryani ada 4. Wahya utruh, atruh apa nih? Karih, salihin. Ya. Jadi yang pertama, kum ya abdallah, bangunlah kamu wahai hamba Allah. Yang kedua, fima kunta, di mana kamu? Yang ketiga, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Yang keempat, apa pendapatmu laki-laki ini? Diperlihatkan gambar Nabi. Ini apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Siapa ini laki-laki? Ya, itu bahasa Suryani ya. Kita nggak tahu, terserah kan. Kalau orang baik, soleh, beriman, insya Allah bisa kita jawab. Nggak harus dihafal kan. Kalau kita hafal pun belum tentu juga. Karena menjawab pertanyaan di akhirat bukan dengan dihafal. Sama kayak ujian di dunia ya. Kita hafal aja juga ntar nggak ingat. Ya. Harus mendarah daging. Fayaqula lahu, maka berkatalah keduanya dua malaikat lahu baginya mayat. Nah, ini ada pertanyaannya. Maka berkata keduanya dua malaikat lahu baginya mayat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wama dinuka, apa agamamu? Wama i'tikaduka, apa itu i'tikadmu? Wamal ladzi mutta alaihi, dan apa itu alladzi yang engkau mati di atasnya alladzi? Wamal ladzi mutta alaihi, dan apa itu alladzi yang engkau mati di atasnya alladzi? Ya. Wama taqulu fi hadzan nabiyyi, dan apa yang engkau katakan pada ini nabi? Berarti kan diperlihatkan nabi kepada kita kan? Kemudian ditanyakan, apa pendapatmu tentang nabi itu? Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain bunyinya fir rajulil ladzi bu'itsa fikum ma taqulu fi hadzan nabi. Dalam satu riwayat fi hadzan nabi. Dalam riwayat yang lain wa fi riwayatin fir rajulil ladzi bu'itsa fikum. Kalau kita sambung, ma taqulu fir rajulil ladzi bu'itsa fikum, apa yang engkau katakan pada laki-laki yang diutus akan dia pada kamu. Nah. Fayujibul mayyitu ajaba yujibu. Fayujibul mayyitu bihasabi ma mata alaihi min imanin au kufrin. Maka menjawab oleh mayat dengan sekira-kira yang mati ianya mayat di atasnya mah. Min imanin, dari iman, au kufrin, atau kekafiran. Nah, maka menjawab oleh mayat dengan sekira-kira yang mati ianya mayat di atasnya mah. Jadi mayat itu akan menjawab menurut keadaan matinya. Kalau mati dalam iman, dia bisa menjawab. Kalau mati dalam kafir, ya jawaban sesuai dengan itu kekafirannya. Fayaqulul mu'minu, maka berkatalah oleh orang beriman. Orang beriman berkata, Rabbi Allah, Tuhanku itu Allah. Man rabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, kan tadi pertanyaannya begitu, apa dia jawab? Wahadzan nabiyyu Muhammadun nabi. Bermula ini nabi, yaitu Nabi Muhammad, itu nabiku. Amantu bihi wa bima ja'a bihi. Aku beriman dengannya nabi dan dengan apa yang datang ia dengannya. Aku beriman dengannya nabi wa bima ja'a, dan dengan apa-apa yang datang ianya nabi dengannya mah. Aku beriman dengan nabi, beriman dengan apa yang dia bawa. Wa dinil islamu, bermula agamaku itu Islam. Itulah orang Islam menjawab, orang beriman. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah oleh orang kafir, wal munafiku, dan orang munafik. Orang munafik juga menjawab dia. Cuma jawabannya la adri, aku tidak tahu. Man rabbuka la adri, man nabiyuka la adri. Masya Allah, la adri. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya kafir dan munafik tadi. Maka dikatakan baginya kafir munafik. Malaikat berkata kepadanya, la daraita wa la talaita. La daraita, tidak engkau mengerti dan tidak engkau baca. Di dunia ngapain aja. La daraita wa la talaita.
Tidak engkau kenal dan tidak engkau baca. Ya. La daraita, engkau tidak mengerti, tidak memahami, tidak tahu. Wala talaita, dan engkau tidak baca. Wa daraba yadribu wa yadribanihi, dan memukul oleh keduanya dua malaikat. Hu, akannya mayat tadi. Mayat kafir munafik. Nah. Wa yadribanihi, memukul oleh keduanya akannya mayat. Bimarzabatin min hadidin. Marzabah apa di marzabah? Palu bukan? Coba lihat kamus. Masya Allah, ini alat yang ajaib ini. Marzabah. Ma makna marzabah? Lihat dari razabah. Maddahara razabah. Puluh menit lagi. Dah mau khatam nih kan? Ya lebih kurang palu lah. Batang besi. Dengan batang besi. Maka memukul oleh keduanya dua malaikat akannya si mayat bimarzabatin. Benar bacanya? Mir apa mar? Mir. Bimirzabatin. Dengan mirzabah. Batang dengan batang, dengan alat ya, min hadidin, dari besi. Alat dari besi. Berarti nggak ada artinya. Batang besi, hadidin memang besi kan? Nggak ada artinya. Lawi jitama'a ahlul ardi 'alaiha, jikalau berkumpullah oleh semua penduduk bumi 'alaiha, di atasnya mirzabah, gede banget nih mirzabah. Jikalau berkumpullah oleh semua penduduk bumi, 5 miliar orang di atas bumi kan? Kalau berkumpullah oleh semua penduduk bumi 'alaiha, di atasnya mirzabah, ma aqaluha, niscaya tidak bisa mengangkat oleh mereka akannya mirzabah. Aqalu rafa'u ya. Tidak mengangkat oleh mereka akannya. Akannya besi tadi, enggak kuat diangkat. Enggak bisa digerakkan kan? Berarti gede banget nih. Enggak tahu ini alam gaib kan? Enggak tahu ini beliau dari mana ngambilnya. Mungkin ada hadis nih. Dalilnya. Ada hadis. Cik, kita cari hadisnya kah? Itu dipukul. Fayasihu sayhatan, maka berteriak ayahnya mayat, sayhatan, akan satu teriakan. Teriakan besar. Fayasma'uhu jami'ul hayawanati illa sakalaini. Fayasma'uhu, maka mendengar akannya teriakan jami'ul hayawanat, oleh semua hewan. Semua mendengar. Illa sakalain, kecuali sakalain. Manusia dan jin enggak dengar. Mungkin kalau dengar enggak ke pasar lagi, enggak ke kebun kan? Udah zikir terus. Bahaya juga, dunia kacau. Enggak ada yang dagang nih, semua zikir. Akhirnya enggak ada yang bertani. Kelaparan semua kan? Nah, udah meninggal semua. Nah, makanya juga enggak boleh kedengaran. Maka mendengar akannya suara oleh semua hewan illa sakalaini, kecuali jin dan manusia. Kenapa mereka tidak mendengar? Rahmatan bihima, karena sayang. Bihima, dengan keduanya, jin dan manusia. Kasih sayang. Li'annahuma law sami'a hadza, law sami'aha. Li'annahuma, karena keduanya, jin dan manusia, sakala ini, law sami'a, jikalau mendengar oleh keduanya, akannya suara tadi, sayhah, lazaba, sungguh mencair ia. Zaba itu kayak timah dibakar, mendidih menjadi air. Lazaba, larut keduanya, mencair keduanya. Jin dan manusia menjadi cair. Ya. Mana lagi? Udah titik belum?
Ya, sesudah ditanyakan, sesudah dipukul tadi, kata di dalam kah? Kemudian kondisi mayat itu berubah-berubah. Ada sebahagian itu yang amalnya berubah jadi anjing. Kalau amarnya, kalau waktu hidupnya perilakunya seperti anjing. Amalnya berubah jadi anjing, kemudian anjing itu menggigitnya hingga hari kiamat. Ada juga yang amalnya berubah jadi babi. Kemudian babi itu menyeruduknya kah? Ya. Jadi semua orang disiksa dalam kubur dengan apa yang dia takut di dunia. Apa yang dia takut itu yang disiksa. Nah, kalau takut ular berarti datang ular. Takut kalajengking, penuh kalajengking. Kalau takut sama pocong, mungkin pocong kita samping. Ditemani pocong kan nggak bisa tidur, tenang ya. Masya Allah, ini ngeri-ngeri sedap. Wasu'alu maratan wahidatan, bermula pertanyaan itu sekali saja, sekali ditanya dalam kubur. Kalau ditanya tiap hari kena pukul ya. Tapi ada cerita, pernah dengar cerita orang kaya, orang menjaga orang kaya, jaga orang kuburan kaya, pernah dengar? Tukang kapak kah? Tukang kayu kah? Sampai dia kabur nggak ngambil upah. Dalam cerita itu 40 kali ditanya, 40 hari. Kan dia bikin lubang untuk jagain orang dalam kubur. Gitu. Dia tukang kayu cuma punya kapak satu. Datang malaikat yang ditanya bukan mayat, dia yang ditanya kapak. Kamu punya apa kapak? Kapak kamu dari mana? Pokoknya tentang kapak saja. Selama 40 hari ditanya tentang kapak. Akhirnya hari ke-10 dia kabur kan. Nggak mau lagi ngambil upah. Katanya punya kapak aja ditanya nggak selesai-selesai. Apalagi kalau punya motor, punya segalanya, udah habis kita. Tiap hari ditanya. 40 hari belum selesai pertanyaan tentang kapak. Nah, itu cerita. Wasu'alu maratan wahidah, bermula pertanyaan itu sekali saja. Khilafan liman qala arba'un. Khilaf bagi orang yang berkata ya arba'un. Mana arba'un, dianya pertanyaan itu 40 kali. Ini kayak kisah itu tadi yang jaga kubur tadi. 40 kali ditanya. Nah, itu. Titik dulu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.